film-film eh, tentang kolosal, tentang Mahabharata, tentang Ramayana. Nah, itu saya senang sekali tuh, Pak. Saya di situ melihat, wah luar biasa sekali ini dewa-dewa saya, sakti-sakti, kuat-kuat dan sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menjadi bingung karena saking banyaknya dewa saat itu, bahkan ada peperangan antara sesama dewa, bahkan antara Trimurti itu, antara Siwa dengan Wisnu atau Wisnu dengan Brahma. Dari yang ketertarikan saya menjadi kebingungan saya, gitu loh. Loh, katanya Trimurti, artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang ya Tuhan, gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya, ini yang kuat yang mana? Halo, selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Gip di channel 0 per 0. Barusan saja kita melihat mantan Hindu, ya, seorang mualaf mantan Hindu yang menceritakan tentang kebingungannya. Sewaktu awal-awal dia seneng banget nonton film-film kolosal yang menceritakan seperti Mahabharata, kemudian Ramayana. Terus terjadi kebingungan di situ, ya. Artinya dalam kisah-kisah tersebut adalah perperangan gitu ya, antar dewa gitu ya. Misalnya antar dewa Wisnu dan dewa Siwa gitu yang digambarkan. Kalau di cerita pewayangan Jawa tuh, kalau Wisnu ya masih tetap Bathara Wisnu gitu ya. Tapi kalau dewa Siwa itu, kalau di pewayangan Jawa disebutnya bukan Siwa itu, tapi Bathara Guru gitu. Nah, Bathara Guru sama Bathara Wisnu ini memang kadang ya seperti itulah, ya seperti perang gitu. Tapi ini bukan menggambarkan hal yang sebenarnya gitu. Ini hanya sebagai filosofi saja gitu, bukan keadaan yang sebenarnya. Ini menggambarkan sepertinya di dalam diri kita gitu ya. Dalam diri kita tuh kan ada penciptaan, kemudian kita yang menciptakan, terjadilah diri kita gitu ya. Kita yang memelihara. Ini maksudnya udah ke filsafat teman-teman, jadi ya. Dan kita yang melebur gitu. Jadi tingkatannya kita timbul, ya, ada tercipta, kemudian kita merawat diri kita, ya, kita melebur. Jadi tiga dari dewa ini juga perwujudan dari diri kita gitu. Tapi ini masuknya kalau di Islam gitu ya, yang di tingkatannya itu udah masuknya ke manunggaling kaulo Gusti gitu ya. Manunggalnya Gusti kalau di Jawa ya, Islam kejawen ya, pagi tadi agak lupa menyebutkannya. Jadi kalau di Islam yang kejawen, yang Jawa gitu, bukan Islam Arab gitu ya, ini manunggaling kaulo Gusti, artinya manunggalnya, menyatunya antara alam dirinya dengan Tuhannya itu menjadi satu gitu, yang artinya nanti menjadi kebahagiaan atau kekalahan abadi. Begitupun dengan tadi ya, Brahma Wisnu Siwa yang ada di dalam diri kita, ya itu seperti itu juga teman-teman. Nanti ya itu bersatu di dalam kita dan melebur menjadi suatu kebahagiaan. Dan dalam prosesnya itu ya, yang sifat kita memelihara dan sifat pelebur kita ini gitu ya, itu suka ada pertentangan lah, seperti itu ya. Jadi sifat pemelihara dan sifat pelebur tuh, katakanlah kita memelihara andaikan gitu, andaikan kita menyayangi seseorang gitu ya, karena faktor hal sesuatu, entah itu faktor selingkuh atau apalah gitu, jadi kita menghilangkan cinta, itu kan harus kita lebur gitu ya. Cinta yang tadi ada, yang kita pelihara, yang tadi timbul, yang timbul kemudian kita pelihara, karena ada sesuatu ini membuat kita pisah gitu. Nah, ini harus kita lebur gitu. Yang artinya ini bukan cerita yang sesungguhnya pada kenyataan, karena kalau kita balik lagi ke misalnya Brahma, Wisnu, Siwa, ini kan mitologi yang dibawa dari India.
Jadi bukan agama Bali yang murni asli gitu. Kalau misalnya nyepi gitu ya, jadi menyepikan diri, terus artinya tuh apa namanya, sebetulnya sih kondisinya tuh mirip dengan apa ya, kalau bahasa Jawa tuh topo geni, topo puasa gitu ya. Jadi udah campuran tuh ya nyepi itu ya, topo geni, puasa gitu ya. Nah, seperti itulah, jadi menghindari apa, terang, menghindari makanan gitu ya, menghindari keramaian. Nah, ini filosofinya tinggi gitu. Kalau kita balik ke filosofi Islam, sebetulnya ada juga seperti, artinya kalau ada dalam suatu keramaian, kita ada dalam sesuatu kebingungan dan segala macam, itu lebih baik kita menyucikan diri atau menyepikan diri gitu. Itu sebetulnya ada juga gitu. Jadi konsep filosofi-filosofi dalam agama ini ya, sebetulnya kalau Pak Git lihat di Buddha gitu, kemudian Konghucu, atau ya macam-macam agama gitu, Sunda Wiwitan, itu ada semua gitu. Cuman pelaksanaannya, ritualnya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau Nyepi ini kan memang murni gitu, apa namanya, agama Bali Nusantara gitu, bukan agamanya orang India yang seperti tadi mitologi India yang dibawa gitu, Brahma, Wisnu, Siwa itu dibawa kemari gitu ya, dibawa ke Indonesia cerita itu, mitologi itu. Nah, ini memang cerita dari mitologi India yang memang kalau kita lihat dalam cerita pewayangan, balik sedikit lagi ya gitu, dalam pewayangan Jawa itu ya, kalau katakanlah di Mahabharata gitu, Mahabharata tuh pengemong, pengemongnya Pandawa Limo ini si eh, Krishna ya, Kresno. Kalau orang Jawa bilang Kresno atau Krishna. Nah, orang kayaknya kalau orang India bilangnya Krishna, mungkin kalau di Bali Krishna juga mungkin. Nah, Kresno ini dia sebagai pelindung, pengayom gitu. Jadi pada saat Baratayuda pun, nah, dia pengatur siasat gitu, terus menjadi apa namanya, istilahnya tuh joki gitu, joki. Kalau Arjuna perang ikut, nah dia jadi jokinya Kresno. Tapi dia nggak ikut berperang di situ, jadi ya pelindungnya Pendawa lah. Karena yang namanya Siwa Betoro Guru ini gitu ya, dia sering ngakalin gitu. Sebetulnya istilahnya Betoro Guru ini atau Siwa ini ya, maksudnya Betoro Guru itu Siwa, Betara Dewa Siwa itu mengerti gitu loh. Kalau kondisinya nanti yang namanya kerajaan Astinapura itu akan jatuh ke Pandawa gitu. Tapi kalau bagi balik ke cerita pewayangannya, soalnya kadang-kadang pewayangan sama pakem aslinya sana yang dari India kadang-kadang suka geser-geser sedikit. Tapi ini sih sebetulnya belum geser gitu ya. Artinya si Betoro Guru ini ya, yang sebetulnya dia tahu maksud Tuhan gitu. Nah, ini suka ngakal-ngakalin supaya menang si siapa? Kurawa gitu. Yang sebetulnya ini juga filosofi juga, Pandawa, Pandawa Lima dan Kurawa itu dua-duanya juga filosofi. Jadi Pandawa Lima ini artinya simbol kebaikan ya. Kemudian ini adalah simbol kejahatan yang banyak gitu. Jadi kalau kita apa namanya, dengan memegang teguh kebaikan akan mengalahkan sebanyak kejahatan yang ada di dalam hati kita gitu. Nah, ini semuanya tuh dilakukan dengan simbol-simbol yang seperti tadi gitu ya. Dewa Wisnu dan Dewa Siwa yang berperang dalam cerita Mahabharata gitu ya. Ya sebetulnya bukan berperang beneran, dalam hal ini juga itu sebuah mitologi. Jadi ini simbol gitu. Artinya filosofi yang diambil di situ adalah filosofi dari simbol-simbol keagamaan lah. Kalau kita mengambil dari seorang sufi gitu ya, katakanlah ceritanya seperti ini gitu ya. Jadi aku cari Tuhan di masjid, tidak ada. Aku cari di gereja, tidak ada. Aku cari di vihara, di kuil, di pura, tidak ada. Aku cari di mana-mana, tidak ada. Tapi Tuhan, setelah aku tahu gitu ya, Tuhan itu ada di dalam diriku. Nah, ini fungsinya seperti aneh gitu didengarnya gitu. Karena Tuhan kok ada di dalam diri kita, sedangkan kita tuh berharap kepada yang Tuhan yang di atas sana gitu.
Jadi kalau sudah sampai ya termasuk itu Hindu atau Islam atau Buddha atau apapun agamanya gitu yang Pak Git lihat gitu ya, yang Pak Git teliti pelan-pelan lah ya, pelan-pelan itu Tuhan itu nggak jauh dari kita ya, Hindu, Buddha, Islam, yang kalau sampai ke apa namanya ke akarnya lah gitu, intinya ke makrifat itu, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi nggak jauh-jauh, nggak perlu cari jauh-jauh Tuhan itu ada di mana. Kemudian kita akan bercerita tentangnya, namanya mu'alaf ya. Mu'alaf ini pagi jarang ini loh, maksudnya ada seorang mu'alaf gitu ya, yang misalnya mu'alaf bercerita gitu ya, maksudnya. Mu'alaf ini nanti kalau bercerita, curhat itu ya, entah itu mu'alaf dari Kristen atau dari apapun lah gitu ya. Kalau bercerita pasti yang mau wawancarai gitu ya, orangnya yang agamanya Islam gitu. Jadinya begitu dikorek, jadinya seperti apa namanya membuka aib seperti gitu ya, karena itu tadi faktor kebingungannya dia gitu, seperti membuka ini jadi bingung gara-gara ini, bingung gara-gara Siwa dan Wisnu perang, nah seperti itu gitu ya. Ini kan kelihatannya jadi, oh agama Hindu itu membingungkan, Wisnu dan Siwa itu berperang gitu. Padahal ya kalau boleh dikatakan ini hanyalah simbol-simbol saja, karena semua itu adalah simbol gitu, bukan bentuk Tuhan yang sebenarnya. Dan mau sering begitu gitu ya. Artinya kalau misalnya dari gereja gitu ya, atau katakan dari Kristen atau Katolik gitu, kemudian masuk Islam terus dia cerita tentang bingung Injil lah, bingung itu. Nah ini kenapa sih ini nggak bisa ditutup gitu. Jadi mau pindah agama ya silakan aja gitu loh. Jadi bebas. Jadi, Indonesia ini you mau beragama bebas gitu. Tapi gimana sih ya istilahnya tuh ya, kalau menceritakan tuh misalnya mau curhat ya lebih baik misalnya katakan tadi kebingungannya ceritain kepada orang Hindu yang levelnya pendeta ya, seperti itu. Jadi biar ada istilahnya dialog gitu. Oh ini begini gini 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 gini. Jadi ada istilahnya bertukar pikiran gitu. Dan ini ya di Indonesia ya masih begitulah. Soalnya di Indonesia ini konsepnya kalau orang dari Islam murtad itu, karena mayoritas gitu ya, nah ini banyak deh cacian gitu ya, bully lah, dibully gitu, banyak yang seperti itu. Nggak usah keluar dari Islam lah gitu, misalnya perempuan gitu lepas hijab aja, komennya udah yang bukan-bukan, padahal kan mau berhijab atau tidak itu adalah hak setiap manusia gitu. Tapi kalau kebalikannya atau orang dari non muslim masuk ke muslim, wah puja-puja lah gitu ya. Inilah resikonya jadi mayoritas atau jadi akhirnya dari jadi minoritas gitu. Jadi ya minoritas itu seperti ter apa, kalau Pak Git bilang ya ter apa ya, ya kalau boleh dikata kasar terbuli lah seperti itu. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, kesimpulan yang terakhir ya, kalau sudah pindah agama ya sudah gitu, nggak usah menceritakan. Kalau mau menceritakan pun langsung pada yang mengerti, atau bukan curhat di istilahnya curhatan yang membuat orang nanti yang kalau Pak Git lihat itu ya agama Hindu juga akan tersinggung gitu, karena ini yang sebetulnya adalah simbol bukan kejadian yang sebenarnya, yang pada kenyataannya ini adalah sebuah mitologi gitu. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.